Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi prokes atau protokol kesehatan di antara seperti yang saya contohkan, yang merupakan contoh melakukan prokes walaupun sebenarnya dengan sendirinya saya nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Tapi langkah B-nya kalau kita pakai walaupun napasnya agak megap-megap nggak masalah. Baiklah anak-anakku. Susunya mana? Nah, seperti biasa, saya tampilkan pasangan KD-nya, masih pasang KD 3.24.2. Ya, 3.2 memahami dasar-dasar pemetaan pinggiran jauh dan sistem informasi geografi, atau SIG. KD 4.2-nya membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Materinya masih tetap, ya, ada 1, 2, 3, 9 sampai 12. Yang sudah kita bahas dalam materi 1 dan 2, konten peta dan komposisi peta. Yang belum adalah mulai 3 ke bawah. 3 peta dan peta. 4 menentukan skala peta. 5 persyaratan peta yang baik dan benar. 6 reaksi peta. 7 klasifikasi peta. 8 penggunaan peta. 9 dasar-dasar penggunaan jauh. 10 istilah penggunaan jauh dan interpretasi digital. 11 dasar-dasar sistem informasi geografi, 12 teori pengelolaan data dalam sistem informasi geografi. Materi pada pertemuan hari ini adalah memperbesar, yang berarti materi yang ketiga, memperbesar dan memperkecil peta. Ya, jadi ada 3 cara yang disebutkan tidak perlu memperbesar memperkecil peta. Saya yakin kalian sudah pada pernah melakukannya. Yang nggak tahu maksudnya, saya kan datang ke toko, Mbak, tolong Mbak diperbesar 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya. Dan ini saya mulai dengan menggunakan pantograf. Pantograf adalah alat bantu untuk membuat peta atau gambar yang lain untuk memperbesar atau memperkecil. Contohnya, gambar yang kita contoh taruh di sini, hasil kerjaan di sini artinya memperbesar. Kalau bagian memperkecil, maka gambar ada di sini, kemudian kita buatnya di ujung sini, maka akan lebih kecil dari sebelumnya, kalau sebelumnya akan besar dari yang sebelumnya. Contoh berikutnya, nah, seperti juga mau berbesar. Ya, siapa yang nggak kenal ini adalah, ya, yang nggak kenal kebangetan banget. Ya. Adalah pantograf, contoh untuk membesar Pulau Kalimantan dari segini, setelah di ujung gambar di bawah sini, maka akan lebih besar dari yang semula. Contoh ini, ya, orang menggunakan sepatu. Setelah diperbesar maka jadinya seperti ini. 2, membuat peta atau squat method. Ini yang sering dilakukan dengan keterbatasan alat. Dan pantograf kita nggak punya, maka kita menggunakan cara yang kedua, membuat peta-peta. Gambar yang ada kita peta-peta. Yang ada kita peta-peta, dan kita ingin menghendaki 2 kali diperbesar, maka di sini peta 4 cm, sini 8 cm. Atau sebaliknya, ingin memperkecil di sini 8 cm, maka sini 4 cm. Garis 8 dan 4, bisa saja di sini 1 cm, di sini 4 cm. Atau sebaliknya, di sini 4 cm, di sini 1 cm. Intinya kalau peta akan pada peta yang dicontoh lebih daripada peta yang akan kita buat, maka memperbesar. Atau sebaliknya, peta akan pada peta yang kita contoh lebih besar daripada yang kita buat, maka artinya memperkecil. Ini jelas ya. Dari sini 4 ke 8 berarti memperbesar 2 kali. Kalau sini 8 ke 4 maka memperkecil 2 kali. Ada contoh yang lain. Ya, dari yang kecil yang besar, yang besar dari besar yang kecil artinya memperkecil. Menggunakan kamera fotografi atau zoom transkop fotografi. Ini menggunakan pesawat. Nah, ini tentunya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten.
milik negara. Jadi kita nggak mungkin, ya kemungkinan kecil untuk bisa melakukan kayak kita harus menyewa pesawat ini. Yang sering kita gunakan, Mbak, fotokopi Mbak diperbesar. Iya, contohnya tergantung mau diperbesar berapa kali atau mau diperkecil berapa kali. Ya, ya. Yang lebihnya adalah bukan lihat fotokopinya, tapi lihat yang fotokopi. Saya yakin kalian yang masih muda-muda. Menentukan skala peta. Berarti skala peta? Skala peta adalah? Ya, harusnya sudah tahu kan tema sudah menyebutkan di tugas sebelumnya. Ya, perbandingan jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan. Ada skala peta, ada skala angka atau numerik, ada skala grafik, ada skala informal, ada skala verbal. Ya, contoh skala peta yang numerik adalah 1:1.000.000. Jadi skala akan berhenti jika angka 1 dibagi atau 1 banding. Kalau masih 2 banding berarti belum jadi skala. Ya, kalau sudah 1 banding baru sudah jadi skala peta. Ya, terkadang kita menemukan peta yang tidak ada skalanya, dan kita dituntut untuk mencari berapa skala peta itu. Maka ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama dengan membandingkan 2 titik di peta dengan 2 titik di lapangan. Permukaan bumi, contoh jarak A dan B di peta 10 cm dengan jarak A dan B di permukaan bumi 1000 meter. Maka cara menentukan skalanya adalah bandingkan yang ada di peta dengan yang ada di permukaan bumi. Ya, 10 cm banding 1000 meter mas meter. 1000 meter mantangan tambah, kalau satu saya jadikan saja tambahkan 02. Ya, maka jadinya 10 cm banding 100.000 cm. Sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10, 1. 100.000 dibagi 10 kurangi 0,1. Maka 1 cm berbanding 10 cm. Sudah jadi skala belum ini? Belum. Maka buang satuannya, karena satu yang sama, maka tinggal tulis bilangannya. 1:10.000. Baru jadi skala peta. 2 dengan membandingkannya dengan peta lain yang sebelahnya sudah skala untuk memakan yang sama. Misalnya ada 2 peta. 1 tidak ada petanya, tidak ada skalanya. Yang 2 ada skalanya. Ukurannya beda. Bisa kita nggak menentukan skala yang tidak ada peta skalanya tadi? Tentu bisa, yaitu dengan membandingkan dengan peta lain yang sudah ada skalanya. Contohnya, pada peta tidak berskala, jarak AB 2 cm. Dan pada peta berskala 1:1.000, jarak AB 10 cm. Maka untuk skalanya ada di membandingkan yang, ya ini contohnya 2 cm. Kalikan X sama dengan 10. Yang ada skalanya kalikan 100.000. Kalau ada 1 maka cm. 2X maka sama dengan 10 kali 1.000, 1 juta. X maka 1 juta dibagi 2. X-nya maka ketemunya sama dengan 500.000. Jadi skalanya ya 1:500.000. Sudah ketemu skalanya, sudah ketemu skalanya. 3. Dengan menghitung selisih derajat lintang atau garis busur. Contoh, ini adalah peta provinsi Lampung. Contohnya, di peta ada 2 titik A dan B. Titik A terletak pada 104 derajat bujur timur, titik B terletak pada 106 derajat bujur timur. Jarak A dan B di peta 10 cm. Dan ketemunya 1 di atas pandangan 60 menit sama dengan 111 km. Yang ditanya jarak sebenarnya. Sebenarnya dari 14 ke 106, bukan dikurang ya, bukan 104 dikurang 106, tapi 104 sampai dengan 106 derajat, sama dengan 2 derajat. Kemudian 2 derajat, karena setiap derajat 111 km, maka 2 derajat kalikan 111 km. Maka jadinya 222 km. Jadi jarak sebenarnya antara A dan B adalah 222 km. Dari mana saya? 2 derajat kalikan 111 km. Dari mana 111 km? Ketentuan dari sana yang dibilangan konstanta. Skala petanya, A dan B di peta 10 cm. AB di lapangan, sudah ketemu ini, 222 km.
jadikan sentimeter, maka 22.200.000 cm. Maka 10 cm bandingkan dengan 22.200.000 cm. Ya, satuannya sama-sama kita buang, berarti 10 banding 22.200.000 cm. Sama-sama dibagi 10, 10 bagi 10, 1. Bagi 10, hilang nolnya 1. Jadi tinggal 2.220.000. Jadi skalanya 1 banding 2.220.000. Ketemu skalanya. Yang berikutnya persyaratan peta yang baik dan benar. Ada 3 syarat utama. Boleh dibolak-balik. Boleh dari konform, ekuivalen, dan ekuidistan. Boleh dari ekuivalen, ekuidistan, dan konform. Boleh ekuidistan, ekuivalen, dan konform. Silakan bolak-balik. Ya, enggak masalah. Tidak akan mempengaruhi apa-apa. Yang penting kalian paham. Konform maksudnya apa, ekuivalen maksudnya apa, ekuidistan maksudnya apa. Silakan cari penjelasan dan contoh syarat peta yang baik. Contohnya, konform adalah suatu peta yang titik-titik contohnya. Ya, nah. Alhamdulillah selesai pertemuan kali hari ini. Namun jangan lupa oleh-olehnya pada sheet berikutnya. Jadi ada oleh-oleh ya. Oleh-oleh tentunya setelah sampai rumah, nah, dibuka, setelah dibuka ditindaklanjuti. Setelah membuka oleh-oleh, silakan segera di-store. Kalau sudah selesai di-storekan. Ya, jangan lupa store-nya ke grup Mapel Geografi sesuai kelasnya. Iya, kalau mau dapat nilai maka kerjaan, kalau nggak mau dapat ya udah silakan. Yang penting sudah memberikan tugasnya. Inilah oleh-olehnya. Tanggal pemberian tugas adalah 12 Agustus. Kita lihat ya tugasnya tugas 2 dari pasang KD 3.242. Kemarin yang 1 ditulis 4. Jadi kalau kemarin tulis 4 sekarang 2 ya, yang kemarin diganti 1, ini 2 dengan KD yang berbeda dengan KD sebelumnya. Dan kelas sesuai dengan kelasnya. Kalau IPS 2, IPS 2, IPS 3, IPS 3, IPS 4, IPS 4, IPS 1, IPS 4, IPS 1. Nama sesuai dengan namanya. Nah, tugasnya. Nah, oleh-olehnya. Nanti buka deh. Ketahui jarak A dan B di peta 15 cm dengan jarak A dan B di permukaan bumi 5 km. Tentukan skala petanya. 2. Perhatikan peta berikut ini. Ada 2 peta. 1 tidak ada skalanya, 1 ada skalanya. Nah, berarti kita sudah mencari skala peta yang lebih kecil ini. Dan sudah ada skalanya. Ya, 1 banding 1 juta. Kemudian kita suruh mencari skala peta yang tidak ada skalanya yang kecil ini. Dan tadi yang saya katakan 1 cm jarak A dan B, kota bumi metro atau metro kota bumi. Ya, jadi ini kota bumi, ini metro. Di peta yang ada skala 1 cm yang ada skalanya 5 cm. Dan kalian dibina untuk menentukan skala petanya. Nomor berikutnya, bracket peta berikut. Ya, ini peta yang saya pakai tadi. Ya, jarak A dan B. Di peta 2 titik A dan B terletak pada 104 derajat bujur timur, B 106 derajat bujur timur, jarak A dan B cm. Dan diminta untuk menentukan skalanya. Ya, pada peta di atas terdapat 2 titik A dan B. A dan B terletak pada A 14 derajat bujur timur, B 106 derajat bujur timur, jarak titik A dan B di peta 10 cm. Tentukan skala petanya. Suatu peta yang baik dan benar. Di antaranya ada 3, ekuivalen, ekuidistan, dan konform. Masing-masing beri penjelasan dan contohnya. Yang dikatakan ekuivalen jika bagaimana, dikatakan ekuidistan jika bagaimana, dikatakan konform jika bagaimana adalah contoh-contohnya.
Baiklah anak-anakku. Nah, itu ada oleh-oleh 4 sedang dikerjakan ya. Tergantung ya yang dikerjakan 4 yang salah berapa nanti penilaiannya di situ. Baiklah anak-anakku, namun sebelum kita belajar ini mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.